masih bersama saya di obrolan politik, tentunya masih membahas hal-hal yang sangat menarik sekali, yaitu partai di kontestasi politik 2024 ini nanti ada yang baru, salah satunya PKN tadi ya Pak. Tentunya sudah ada persiapan-persiapan dalam menghadapi kontestasi politik di tahun 2024. Nah, ingin tahu, adakah kriteria khusus nih dari caleg untuk dari PKN sendiri? Calonnya? Ya, calonnya. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Yang akan diusulkan nanti? Kan kami yakin kok. Kami kan terbuka, partai terbuka. Namanya partai nasionalis. Nasionalis tapi religius. Silakan. Asal ya minimal kan tamat SMA. Minimal tamat SMA dan juga sudah berpengalaman Pak ya. Tamat SMA. Ada yang S2, S3 pun ada. Gitu. Kalau untuk keterwakilan perempuan dari itu PKN pasti. sendiri wajib. ada? Ada, wajib. Banyak perempuan atau laki-lakinya ini nanti? Kalau di Saya ini malah justru banyak perempuan. Justru banyak perempuan, setuju nih saya. Kenapa? Sekarang ini kan sudah eranya udah beda. Udah beda ya Pak. Jadi perempuan juga bisa ikut berpartisipasi ya Pak. Sudah itu masyarakat itu semakin cerdas. Benar. Tidak bisa dibohong-bohongin dengan janji-janji, tidak bisa. Nah, kita harus bisa ngimbang itu. Karena ditambah lagi banyak keterbukaan di medsos apa. Mereka udah tahu partai ini misalnya partai A ini apa. Wah, ini cuma ngomong aja, cuma janji. Kan mereka udah paham. Sekarang jangan disetir-setir lagi. Beda seperti dulu. Dulu kan HP jarang. Iya. Zaman saya dulu jarang. Jarang orang pakai handphone. Masih bisa dibohong. Nah, sekarang nggak bisa. Dia cepet. Selesai. Udah bisa tahu di partai semua. Iya. Iya. Jadi sulit. Tinggal kita menyampaikan kepada masyarakat tujuan partai ini kemana ke depannya, visinya apa, misinya apa, itu aja. Tapi namun sekarang kan udah canggih nih, memang canggih online, semua bisa dikenalkan melalui media sosial. Mungkin dari PKN sendiri mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada PKN ini di media sosial sudah sangat mudah sekali. Tapi ada nggak kegiatan-kegiatan yang kita hadapi, misalnya ada kegiatan khusus dari PKN yang dijalani hingga untuk salah satu persiapan menghadapi kontestasi politik di 2024 nanti, contohnya gitu Pak. Kegiatan salah satu apa? Contoh untuk mempromosikan yaitu main di media. Media tadi. Kalau soal kegiatan-kegiatan hampir setiap daerah ada. Sudah ada di setiap daerah Pak ya. Artinya sekarang ini fokus kita untuk tahap sebelum pelaksanaan kampanye itu ya memperkenalkan melalui medsos, media-media itu baik online maupun medsos, baik di Twitter, Facebook itu terus serangan udara lah. Ya, serangan udara. Tidak seperti zaman dulu sekali ya Pak ya. Itu mana-mana seperti di itu. Partai itu harus punya tim teknologi yang itu. Kalau dia nggak punya tim IT-nya ya susah mengikuti. Udah maju, udah era digitalisasi. SD aja udah main handphone ya. Nah, namun ini kan di era modern ini tetap terbatas nih Pak. Kalau untuk anak muda dan milenial mungkin dia selalu main media sosial tuh udah ibaratnya udah makanan hari-hari. Kalau untuk orang tua misalnya di desa-desa terpencil seperti itu, bagaimana dari PKN memperkenalkan bahwa ada partai baru nih namanya Partai Kebangkitan Nusantara? Ya tetap kita jalankan cara manual. Tapi kan orang tua-tua yang dulu-dulu kan sudah banyak. Ini nggak ada. Untung aja saya aja yang masih hidup. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang. Tapi sekarang anak-anak muda, sekarang pemilih itu banyak. Berapa persen tuh anak-anak baru? Anak-anak muda, benar. Anak saya aja sudah tamat kuliah, 2 orang kan susah. Tapi nggak kelihatan ya. Biasanya orang-orang politik ini mukanya serius begitu Pak. Dalam dunia politik ini jangan dibawa serius amat. Gitu kalau mau seger, kalau punya pemikiran cerdas, lancar tuh jangan dibawa serius. Santai aja. Kita harus bisa membaca suasana. Kalau nggak bisa membaca suasana ya mungkin ya itulah serius kan. Kalau saya gitu. Santai aja saya buat. Santai aja Pak ya. Yang penting secara perlahan ini mengenalkan ke sana ke kemari gitu. Buktinya saya belum ada 1 tahun bisa lolos sebagai peserta pemilu. Orang kan bingung. Iya, tapi pernah dinyatakan tidak lolos begitu Pak. Bagaimana cerita itu? Lolos terus ya? Lolos terus. Saya ikutin terus. Lolos terus. Termasuk di Bengkulu. Lolos terus. Iya, saya nggak banyak bicara, yang bekerja. Iya. Kalau terlalu banyak bicara kapan kerjanya? Kalau kata orang terlalu banyak ngomong terus buktinya mana dulu begitu ya. Tapi saya kan tahu diumumkan oleh KPU lolos.
MS memenuhi syarat kan bingung. Yang penting tindakan ya Pak, yang penting Jadi tindakan nggak perlu nanti. banyak omong. Memang kemarin tuh silent betul saya. Iya. Jadi mereka bekerja sama. Kebetulan di dalam ini kan banyak orang pergerakan, jadi cepat gitu. Dia apa tinggal kita ngomong dia udah tahu arahnya ke sini, cepat ya. Udah satu jalan lah ibaratnya Iya, seperti itu iya. Pak. Orang-orang Jadi tidak kalau yang perlu ya kata adik ya, kalau orang yang berpengalaman di organisasi dia cepat nangkap. Iya, benar. Karena memang biasanya orang-orang yang seperti itu organisasi hobi ya, kerja sekalian hobinya di situ Pak ya. iya. Contohnya Pak Budi nih sana TV. Pak Budi hobi nih kayaknya nih, suka. Saya gitu istirahat ya, di berbaur ke politik itu masyarakat. hampir 10 tahun. 10 tahun Pak. 2014 saya terakhir. Hampir setengah umur saya nih. Umur 47 itu sudah istirahat betul. Istirahat ya Pak. Apa, Sekarang bangkit lagi bangkit dengan nama lagi. baru. Karena saya didatangin oleh sahabat saya juga dan kawan dekat Anas itu pada bulan November 2021. Dia minta saya untuk tolong bantu kami. Ya sudah. Betul. Oke, terbantu. Dan kebetulan sejarahnya satu-satunya dulu SK yang pertama terbentuknya pimpinan daerah di seluruh Indonesia ini Bengkulu yang pertama kali. Pertama kali. Tanggal 7 Januari 7 pas disahkan menteri langsung Bengkulu yang dapat duluan SK terbentuknya PKN di seluruh Indonesia kan. Baru Bengkulu dulu. Bengkulu nih yang keren nih berarti iya. ya, luar biasa. Semoga nanti dari PKN juga bisa ikut memajukan Bengkulu ya Pak ya. Pasti itu harus wajib. Wajib. Kepentingannya. Yakin nih Pak? Iya harus. Kalau begitu apa target market dari PKN sendiri? Ya kita untuk sementara ya targetnya ya nggak muluk-muluk lah. Kalau masyarakat percaya dengan PKN ya itu. Percaya dengan kita ya kita akan buktikan. Bukti yang berbicara, bukan bicara yang jadi bukti. Tapi Benar, bukti yang berbicara. Benar, Target benar. saya nggak banyak-banyak yang diperintahkan pusat. Di tingkat pusat kami harus lolos parlemen threshold. Benar. Nah, di tingkat provinsi minimal 1 fraksi. Di tingkat kabupaten maupun kota minimal juga 1 fraksi. Satu Sudah. fraksi. Nah, kalau udah 1 fraksi kan kita bisa berpikir lain lagi. Benar. Apakah nanti di pemilihan kepala daerah kita bisa ngajukan dengan visi misi kepentingan masyarakat. Benar. Tidak banyak bicara tapi biarkan Iya. bukti yang Bukti bicara. yang berbicara. Kalau kami itu seperti bukti itu yang Pak, bicara. dari PKN sendiri khususnya dari pendapat Pak Budi sendiri nih, untuk mengambil kepercayaan masyarakat. Tadi tidak banyak bicara kita, tapi kita menunjukkan dengan bukti. Salah satunya kepercayaan masyarakat adalah utama juga nih untuk kita supaya PKN nanti rata-rata PKN semua nih yang bisa caleg nanti pemilunya yang menang bisanya caleg gitu, nanti bisanya PKN bisa memimpin semuanya begitu sehingga nama PKN terkenal di mana-mana bahwa partai ini partai yang bagus seperti itu. Ya kita tidak boleh banyak janji. Satu jangan banyak janji. Tapi nanti kalau terpilih kita harus buktikan. Buktikan langsung Langsung seperti buktikan. Kalau tidak bertindak. karena di setiap calon PKN itu ada bikin surat pernyataan di atas materai. Kalau dia melanggar perjanjian terhadap masyarakat, kita PHP. Itu satu. Yang kedua, kita nggak bisa ngomong dulu buktinya, karena kita partai baru, baru tahun periode ini kita. Yang penting kita jalankan ya Pak ya. Baru periode ini kita ikut Mulai peserta pemilu. iya, Kalau benar-benar. masyarakat Bengkulu, Terutama Bung nggak usah sampai keluar. Bengkulu percaya dengan kita, ya pilihlah kami. Ini promosi. Ya, Bengkulu percayakanlah dengan kami. pertamanya di Bengkulu loh Pak. Iya. Kalau bisa nanti di Bengkulu yang maju adalah PKN semua seperti itu. Insya Allah. Seperti Jadi itu, Pak. percayalah dengan kami. Kami akan tunjukkan kepercayaan yang Anda serahkan kepada kami akan melaksanakan. Itu aja. Seberapa persen kepercayaan Pak Budi untuk PKN? Saya ya harus Bengkulu? yakin. 100% kah? Ya, harus yakin. 90% kah? Harus yakin Iya. dengan ke itu. Kalau gimana mau yakin, kalau gimana nggak mau yakin kalau kita sendiri nggak percaya, Benar. bagaimana masyarakat atau rakyat mau percaya dengan kita kalau kita kita nggak sendiri tidak percaya yakin. diri, Iya, nggak ibarat percaya seperti diri. itu. Harus percaya. Iya. Menunjukkan ke masyarakat, ke rakyat Bengkulu harus gitu. Nah, tentunya hambatan dari partai baru ini kan berbeda dari partai-partai yang sudah ada namanya begitu Pak. Kalau hambatan dari Partai Kebangkitan Nusantara sendiri, selain tadi memang sudah ada hambatan. Salah satunya yang menurut Pak Budi menjadi hambatan tersusah lah selama baru terbentuknya PKN ini. Kalau saya jalan ini nggak ada ya yang agak susah ya. Nggak ada. Nggak ada. Lancar-lancar aja. Lancar-lancar Mungkin aja ini karena memang- jalan-jalannya Tuhan untuk partai Iya. baru ini untuk atau karena memimpin. jangan-jangan karena sudah terbiasa. Nggak tahu juga. Nggak tahu Tapi juga. saya merasa mudah. Tapi merasa mudah karena Mudah mungkin sekali tadi untuk niatnya jalan. ya Pak Iya, ya. niatnya. Semua ini kan tergantung niat. Iya. Kalau niat kita bagus, pasti yang Maha Kuasa pasti akan ngasih jalan mudah bagi saya. Oke, siap deh. Nanti saya akan tanyakan bagaimana perjalanan Pak Budi
bisa ke PKN seperti itu. Tapi kita rehat dulu nih, Kang, di TV jangan kemana-mana, tetap di obrolan politik.